Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. U'arifukum binafsi, ismi Fadila Lutfia Zain, ana min kismi ta'limi lugho Arabiyah. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Berbagai Permasalahan Pokok Pendidikan di Indonesia. Permasalahan pokok pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pemerataan pendidikan, yang kedua kuantitas pendidikan, yang ketiga kualitas pendidikan, yang keempat efisiensi pendidikan, yang kelima efektivitas pendidikan, dan yang keenam yaitu relevansi pendidikan. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Masalah pemerataan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Saat ini, kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. Misalnya, di kota-kota besar, sarana dan prasarana pendidikan di sana sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendirian lembaga pendidikan sebagian masih berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Yang kedua, perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pendidikan dari warga negara. Yang keempat, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi. Yang kelima, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keenam, akses pendidikan yang lambat karena keterbatasan teknologi di daerah tersebut. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah kuantitas pendidikan. Masalah kuantitas pendidikan merupakan masalah yang menyangkut banyak peserta didik yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon peserta didik yang tidak tertampung di suatu sekolah, karena terbatasnya daya tampung, keberadaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi terpusat dan tersebar hanya pada kota-kota besar saja. Namun, di daerah-daerah terpencil sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah kuantitas pendidikan itu perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah agar anak-anak yang tinggal di daerah terpencil ikut merasakan pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan membangun sekolah negeri di daerah-daerah yang masih minim kuantitas pendidikannya, dan tentunya sekolah yang dibangun juga dilengkapi sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar. Hendaknya setiap satu kecamatan memiliki minimal satu sekolah untuk setiap tingkatan SD, SLTP, dan SMA. Dan setiap satu kabupaten atau kota memiliki satu perguruan tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu masalah kualitas pendidikan. Permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal yang meliputi jajaran pendidikan seperti Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari masyarakat yang merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yaitu 1. Rendahnya kualitas sarana fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang ketiga rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat
rendahnya prestasi siswa. Yang kelima, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Yang keenam, mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya, upaya pemecahan masalah kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan cara yang pertama, seleksi yang ketat terhadap calon yang akan masuk sekolah lanjutan atau tempat kerja. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui latihan, penataran, seminar, dan lain-lain. Yang ketiga, penyempurnaan dan pemantapan kurikulum agar tidak mudah mengalami perubahan. Yang keempat, pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan belajar. Yang kelima, menggunakan alat peraga, buku paket, dan laboratorium secara tepat. Yang keenam, pemantapan peraturan dalam berbagai ujian, baik itu ujian sekolah atau ujian kenegaraan. Yang ketujuh, pengawasan dan penelitian proses pendidikan oleh pemilik setiap sekolah. Selanjutnya yang keempat yaitu masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, sistem pendidikan yang efisien ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat dihasilkan sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Pendidikan dikatakan efisiensi bila penggunaan sumber daya yang ada, waktu, tenaga, biaya, tepat sasaran. Kadar efisiensi itu tergantung pada pemberdayaan sumber daya tersebut. Bila yang terjadi misalnya tidak hemat, boros, waktu, biaya, dan tenaga tidak berfungsi secara optimal, maka kadar efisiensi rendah atau tidak kurang efisien. Selanjutnya, permasalahan efisiensi pendidikan dapat dipecahkan melalui pendidikan teknologi pendidikan seperti yang pertama, berorientasi pada peserta. Prinsip berorientasi pada peserta didik berarti bahwa dalam pembelajaran hendaknya memusatkan perhatian pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, potensi dari peserta didik. Nah, yang kedua, pemanfaatan sumber belajar. Pemanfaatan sumber belajar berarti dalam pembelajaran peserta didik hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Yang kelima, yaitu masalah efektivitas pendidikan. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Pendidikan dikatakan efektif atau ideal ialah apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya atau tepat guna. Bila rencana mengajar atau memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Masalah efektivitas pendidikan juga berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan. Artinya, sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Solusi masalah efektivitas pendidikan antara lain yaitu yang pertama, pemberian kebebasan yang selaras bersamaan dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan yang lebih optimal. Yang kedua, pemberian pengalaman yang bersifat utuh supaya siswa mempunyai rasa tanggung jawab dan sikap mandiri. Yang ketiga, menerapkan pengalaman yang telah diperoleh ke dalam dunia pendidikan. Yang keempat, menggunakan bentuk, isi, dan metode pendidikan yang tepat sasaran. Selanjutnya yang keenam yaitu masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi merupakan masalah yang berhubungan dengan relevansi atau kesesuaian antara pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap lulusan suatu sekolah dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan tenaga kerja. Pendidikan dikatakan tidak atau kurang relevan ialah bila tingkat kesesuaian tersebut tidak ada atau kurang. Sedangkan pendidikan dikatakan relevan atau sesuai ialah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan output atau keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesesuaian atau relevansi tersebut meliputi kuantitas atau jumlah ataupun kualitas atau mutu output tersebut.
Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Selain itu juga dapat kita lihat dengan pertumbuhan pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia. Contohnya, kita sering menemui lulusan SLTA yang menganggur, atau bahkan tak jarang pula kita lihat sarjana-sarjana yang menganggur. Contoh lainnya yaitu seperti adanya kasus perusahaan-perusahaan yang masih harus mengeluarkan dana untuk pendidikan atau pelatihan bagi calon karyawannya, karena mereka dinilai belum memiliki keterampilan kerja seperti yang diharapkan. Selanjutnya, permasalahan relevansi pendidikan dapat dipecahkan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi agar tercipta manusia yang berkualitas tinggi sehingga meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Yang kedua, peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat menunjukkan apa yang pernah ia dapatkan selama menempuh pendidikan. Yang ketiga, melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk kurikulum, seperti menyusun kurikulum yang mengacu pada standar nasional yang berlalu secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.